Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anastasia Eka Putri. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep metabolisme. Seperti yang kita ketahui, metabolisme ialah sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik itu menghasilkan energi maupun mengeluarkan energi. Metabolisme meliputi dua proses, yaitu proses anabolisme dan katabolisme. Kedua sifat ini sangat berlawanan. Anabolisme ialah sebuah reaksi senyawa kompleks dan senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau perpecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada prosesnya, anabolisme membutuhkan energi, sedangkan katabolisme menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme adalah pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, proses fotosintesis ialah memerlukan karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Sedangkan katabolisme ialah contohnya respirasi. Respirasi atau bernafas memiliki salah satu fungsinya, yaitu menghasilkan energi. Contoh prosesnya, ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, akan dipecahkan menjadi glukosa agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian akan dibawa ke sel-sel tubuh menggunakan proses respirasi sehingga menghasilkan sebuah energi. Saya Asmi Nurabanilahari dari kelas 12 MIPA 5. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara kerja enzim. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim, yaitu teori gembok kunci dan teori induksi. Pertama, teori gembok kunci. Penemu teori ini adalah Emil Fischer pada tahun 1894. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka, bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik, sehingga menghasilkan suatu produk, tetapi enzim tidak ikut bereaksi. Kedua, teori induksi. Daniel Koslan pada tahun 1958 adalah yang menggunakan teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Namun, walaupun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi bentuk enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat agar terjadi reaksi yang diinginkan. Teori ini adalah teori yang dapat menjawab kekurangan dari teori gembok kunci. Teori ini pula yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk digunakan dalam menjelaskan tentang cara kerja enzim. Ini adalah struktur enzim. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor pula terbagi menjadi dua, yaitu koenzim. Koenzim terdiri dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik terdiri dari atau tersusun dari senyawa anorganik. Terdapat dua sisi dari enzim, yaitu sisi aktif dan allosterik. Sisi aktif adalah tempat berikatan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan sisi lain dari sisi aktif disebut dengan allosterik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Sabriani Bayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor yang mempengaruhi enzim yang pertama yaitu temperatur. Temperatur tinggi dapat mengakibatkan denaturasi protein.
sedangkan temperatur yang rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30-40 derajat. Yang keempat, ada inhibitor enzim. Inhibitor merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim, sehingga kecepatan reaksinya akan turun. Ada dua macam inhibitor. Yang pertama ada inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip substrat, sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi aktif enzim. Yang kedua, ada inhibitor non-kompetitif atau substrat yang sudah tidak dapat bergabung karena sisi aktif enzim berubah. Yang kedua, ada perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan enzim berbeda-beda tergantung dengan jenis enzim tersebut. Yang ketiga, ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi, maka akan semakin cepat. Sebaliknya, jika enzim sedikit, maka reaksinya juga lambat.